Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 atas nama Hasanain Muhammad Makhluf, Arfan, saya sendiri, Septiana Wulandari, Muhammad Nasrul, Azhar Maulana, dan Rizky Ramadan akan menjelaskan tentang metode SMARTED atau Simple Multi Attribute Rating Technique Exploiting Rank. Jadi metode SMARTER itu merupakan pengembangan dari metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating Technique. Kemudian metode SMART ini pertama kali diperkenalkan oleh Edward pada tahun 1971 dan baru dinamai sebagai metode SMART pada tahun 1977. Kemudian metode SMART itu telah dikembangkan menjadi metode SMARTS yang setelah dimodifikasi dan diperbaiki oleh Edward dan Baron pada tahun 1994 menjadi metode SMARTER atau Simple Multi Attribute Rating Technique Exploiting Rank. Metode SMARTER merupakan metode pengembalian keputusan multi kriteria yang diusulkan oleh Edwards dan Baron pada tahun 1994. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria ini didasarkan pada teori bahwa setiap alternatif terdiri dari jumlah kriteria yang memiliki nilai-nilai dan setiap kriteria memiliki bobot yang menggambarkan seberapa penting ia dibandingkan dengan kriteria lain. Kemudian 18 pembobotan pada metode SMARTER menggunakan range antara 0 sampai 1 sehingga mempermudah perhitungan dan perbandingan nilai pada masing-masing alternatif. Perbedaan antara metode SMART dan SMARTER adalah masalah pembobotan. Pada metode SMARTER dihitung menggunakan rumus pembobotan rank order centroid atau biasa disingkat dengan ROC. Menurut Jeffrey pada file 2008, teknik ROC memberikan bobot pada setiap kriteria sesuai dengan ranking yang dinilai berdasarkan tingkat prioritas. Biasanya dibentuk dengan pernyataan kriteria 1 lebih penting dari kriteria 2, kriteria 2 lebih penting dari kriteria 3, dan seterusnya. Untuk menentukan bobotnya diberikan aturan yang sama, yaitu bobot 1 merupakan bobot untuk kriteria C1. Kemudian untuk tahapan dalam metode SMARTER itu ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama menentukan jumlah kriteria, terus yang kedua menentukan nilai bobot setiap kriteria, yang ketiga nilai bobot setiap sub kriteria, kemudian menentukan nilai utility, dan yang terakhir menentukan nilai akhir. Rumus metode SMARTER yaitu UN sama dengan sigma K, K sama dengan 1, WK UN kali X NK, yang mana UN itu merupakan nilai akhir, WK itu merupakan bobot dari kriteria ke K, terus UN dalam kurung X NK itu merupakan nilai utility kriteria ke K untuk alternatif ke H. Nilai utility juga diperlukan sebelum menghitung nilai akhir. Persamaan yang digunakan untuk menghitung nilai utility dapat dilihat pada persamaan berikut, yaitu UI dalam kurung AI sama dengan 100% kali CI kurang C min diper dengan C max dan dikurang C min. Kemudian rumus pembobotan ROC itu yaitu WK sama dengan 1 per K sigma K I sama dengan 1 dalam kurung 1 per I.
yang mana W itu merupakan nilai pembobotan kriteria, K itu merupakan jumlah kriteria, dan I merupakan nilai alternatif. Kita beralih pada contoh kasus, yaitu contoh kasus pertama, yaitu penerapan metode simple multi attribute rating teknik exploiting rank dalam sistem pendukung keputusan rekrutmen asisten laboratorium komputer. Untuk kriteria yang digunakan ada 6 kriteria, yaitu yang pertama nilai kemampuan bahasa Inggris, yang kedua nilai kemampuan potensi akademik, yang ketiga nilai wawancara, yang keempat nilai praktikum, yang kelima nilai rekomendasi, dan nilai semester. Jadi di setiap kriteria itu memiliki tingkat prioritas atau kepentingan yang berbeda dalam menghasilkan keputusan. Pada penelitian kali ini, setiap kriteria telah ditentukan tingkat prioritasnya dan nilai bobot setiap kriteria berdasarkan tingkat prioritas tersebut dengan menggunakan pembobotan ROC, Rank Order Centroid. Yang mana pada tabel 2 ini yang merupakan tingkat prioritas itu ada pada nilai praktikum, kemudian prioritas kedua ada pada hasil wawancara, prioritas ketiga ada pada rekomendasi, prioritas keempat ada pada nilai kemampuan bahasa Inggris, prioritas kelima yaitu nilai kemampuan potensi akademik, dan prioritas terakhir yaitu semester. Kemudian untuk bobot subkriteria, yaitu dari nilai setiap kriteria yang diperoleh melalui pengumpulan data nilai pelamar dalam kurung atau alternatif. Selanjutnya nilai normalisasi tiap subkriteria tersebut akan diubah sesuai nilai bobot subkriteria masing-masing. Bobot subkriteria ditentukan dengan menggunakan pembobotan ROC. Bisa dilihat pada tabel 3 ada tabel nilai bobot setiap subkriteria. Ada kriteria, ada subkriteria, kemudian ada bobotnya. Terus menentukan nilai alternatif berdasarkan kriteria. Jadi pada penelitian ini diperoleh 10 data pelamar, yaitu yang meliputi data nilai kemampuan berbahasa Inggris atau di C1, kemudian nilai kemampuan potensi akademik C2, hasil wawancara C3, nilai praktikum C4, kemudian rekomendasi C5, dan semesternya C6. Data yang digunakan adalah data pelamar yang telah mengajukan diri sebagai asisten laboratorium komputer, di mana ke-10 data pelamar ini akan dijadikan alternatif untuk menguji metode Smarter. Jadi ini data-datanya, data mahasiswa yang telah data pelamar yang telah mengajukan diri sebagai asisten laboratorium komputer. Bisa dilihat. Kemudian normalisasi nilai kriteria. Pada tabel yang ada di slide, yaitu diperoleh dari hasil transformasi nilai awal kriteria dengan nilai bobot setiap subkriteria yang telah dihitung menggunakan pembobotan ROC, menggunakan rumus ROC yang tadi. Kemudian nilai utility didapat dengan menghitung nilai bobot kriteria alternatif dengan nilai bobot subkriteria. Kemudian alternatif itu adalah objek yang diteliti seperti orang yang mendaftar menjadi asisten lab. Objeknya yang diteliti. Kemudian hasil nilai akhir. Menghitung nilai akhir menggunakan persamaan Smarter. Di sini adalah hasil nilai akhir setelah dengan menggunakan metode Smarter. Ada nilai untuk pendaftar pertama yaitu C1-nya 0,029,
C2-nya 0,013, C3-nya 0,081, C4-nya 0,136, C5-nya 0, C6 0, dan hasil akhirnya yaitu 0,259. Dan dari data ini yang mendapatkan nilai tertinggi untuk nilai akhir yaitu nomor 9 dengan nilai 0,912. Kemudian di hasil perankingan, jadi berdasarkan dari hasil nilai akhir pada tabel sebelumnya, dapat dibentuk perankingan atau R, nilai akhir setiap alternatif dari alternatif yang memiliki nilai akhir tertinggi, sehingga alternatif yang memiliki nilai akhir terendah beserta presentasinya dalam kurung P, nilai akhirnya seperti pada tabel 8 yang ada di samping, yang mana untuk nilai akhirnya ada bisa dilihat di tabelnya, kemudian presentasinya, kemudian berdasarkan hasil perankingan yang diperoleh dari perhitungan nilai akhir pada metode Smarter dapat dilihat hasil pengujian dengan membandingkan hasil keputusan aktual pemegang keputusan dengan hasil dari sistem yang menerapkan metode Smarter seperti pada tabel 9. Jadi jika dilihat dari setelah dikalkulasi kemudian didapatkan hasil sistemnya, hasil sistem untuk nomor 1 itu ditolak, nomor 2 ditolak, nomor 3 itu ditolak, nomor 4 diterima, nomor 5 ditolak, nomor 6 sampai nomor 10 diterima. Kemudian pada contoh kasus 2, yaitu contoh kasusnya yaitu implementasi metode Smarter untuk rekomendasi pemilihan lokasi pembangunan perumahan di Pekanbaru. Ada tabel kriteria, yaitu kriteria yang digunakan ada 5. Yang pertama itu ketersediaan tanah, yang kedua harga, kemudian jaringan listrik dan air, fisik dasar tanah, dan lokasi. Kemudian alternatif yang dapat digunakan yaitu yang pertama Panam, terus Arengka, terus Kubang Raya, Kulim, dan Sidomulyo. Untuk pembuatan kriteria kita menggunakan persamaan ROC, dan setelah dimasukkan rumusnya didapatkan bobot untuk ketersediaan tanah bobotnya 0,46, kemudian harga tanah 0,26, jaringan listrik dan air bobotnya 0,16, fisik dasar tanah bobotnya 0,09, dan lokasi mendapatkan bobot 0,04. Kemudian untuk pembobotan sub kriteria juga menggunakan persamaan ROC, yang mana ketersediaan tanah yaitu antara lahan 10.000 hektar sampai 11.000 hektar, terus lahan 7.500 hektar sampai 10.000 hektar, lahan 5.000 hektar sampai 7.500 hektar, lahan 2.500 sampai 5.000 hektar. Itu mendapatkan bobot masing-masing, yaitu untuk bobot yang pertama lahan 10 sampai 11 hektar itu 0,45, terus lahan 7.500 sampai 10 hektar 0,26, lahan 5.000 sampai 7.500 hektar itu 0,16, terus lahan 2.500 sampai 5.000 hektar itu 0,09, dan lahan 1.000 sampai 2.500 hektar itu 0,04. Kemudian harga untuk harga rendah, bobot dengan ROC-nya yaitu 0,5
0,61, terus yang sedang 0,28, kemudian yang tinggi yaitu 0,11 untuk peringkat rendah yang peringkat pertama, sedang peringkat kedua, dan tinggi peringkat ketiga. Terus untuk masalah jaringan, kriteria jaringan listrik dan air yaitu ada 4 opsi. Yang pertama tersedia, terus yang kedua kurang tersedia, dan tidak tersedia sekali. Ada 3 opsi. 3 opsi yaitu tersedia, kurang tersedia, dan tidak tersedia sama sekali. Untuk yang peringkatnya yaitu peringkat pertama yaitu tersedia dengan nilai bobot erosinya 0,61. Terus untuk yang kurang tersedia dengan peringkat 2 bobotnya 0,28, terus tidak tersedia sama sekali peringkat ketiga dengan bobot 0,11. Kemudian fisik dasar tanah. Fisik dasar tanah itu dibagi atas 4 opsi. Yang pertama itu datar, kemudian tanah agak miring, kemudian tanah miring, dan yang terakhir opsi tanah sangat miring dengan bobot ROC-nya yaitu 0,52, 0,27, 0,15, dan 0,06. Kemudian untuk lokasi yaitu subkriterianya ada 3, yaitu pinggir kota dengan bobot 0,61, terus yang di tengah kota dengan bobot 0,28, dan pusat kota bobot 0,11. Untuk menentukan nilai utility, setelah mendapatkan hasil dari perumusan ROC, maka langkah selanjutnya adalah mentransformasikan nilai ROC ke dalam nilai alternatif dan melakukan proses pencarian nilai utility yang diperoleh dari perkalian antara nilai pembobotan alternatif terhadap kriteria dikalikan dengan bobot kriteria, yaitu perkalian antara pembobotan nilai alternatif yang ini terus terhadap kriteria, yang kriteria tanah, terus kemudian dikalikan dengan bobot kriteria, maka akan mendapatkan hasil seperti tabel 5. Kemudian hasil peringkingan dari nilai utility tersebut kemudian dijumlahkan pada setiap alternatif. Kemudian total dari setiap penilaian pada masing-masing alternatif dilakukan peringkingan untuk mendapatkan alternatif terbaik. Nilai akhir dari perhitungan tersebut yaitu hasil peringkingan dari total nilai utility pada setiap alternatif. Ada pada tabel 6, tabel hasil peringkingan dengan metode Smarter. Yang pertama nomor 1 yaitu alternatifnya yaitu Kulim. Kulim totalnya yaitu 0,2812, mendapatkan ranking 1. Terus Arengka itu totalnya 0,2424. Sidomulyo totalnya 0,2417, Panam 0,2245, terus yang terakhir Kubang Raya 0,2163. Kemudian contoh kasus 3. Contoh kasus 3 yaitu penerapan metode Smarter dalam sistem pendukung keputusan menentukan kualitas getah karet. Ini studi kasus PTPN 3 Medan. Kriteria yang digunakan ada 7, yaitu yang pertama kadar kering karet, terus jenis klon, umur pohon, waktu penyadapan, musim, suhu pengovenan, dan letak permukaan laut. Bobot kriteria untuk tingkat prioritas yang pertama yaitu kadar kering karet dengan bobot 0,37, yang kedua jenis klon dengan bobot 0,228, yang ketiga umur pohon dengan bobot 0,156, terus yang keempat waktu penyadapan dengan bobot 0,106, yang kelima musim dengan bobot 0,073, yang keenam suhu pengovenan dengan bobot 0,04, yang ketujuh letak permukaan laut bobotnya 0,02.
Bobot subkriteria. Untuk bobot subkriteria ini yaitu yang pertama kadar kering karet, terus subkriterianya kadarnya sama dengan 55 sampai 65%, itu tingkat prioritasnya baik. Kadar kurang dari 55%, tingkat prioritasnya sedang. Terus kadar lebih dari 65%, tingkat prioritasnya buruk. Kemudian jenis klon. Kriteria jenis klon, subkriterianya yaitu slow starter dan quick starter. Untuk slow starter tingkat prioritasnya baik, kemudian yang quick starter tingkat prioritasnya buruk. Terus umur pohon itu subkriterianya 5 sampai 20 tahun itu baik. Terus umur lebih dari 20 tahun itu sedang, dan umur kurang dari 5 tahun buruk. Kemudian waktu penyadapan yaitu antara pukul 5 sampai 6 pagi itu baik, terus pukul lebih dari 6 pagi buruk. Kemudian musim kemarau itu tingkat prioritasnya baik, kemudian musim hujan tingkat prioritas buruk. Suhu oven untuk suhu 160 derajat Celcius itu baik, suhu kurang dari 160 derajat Celcius sedang, kemudian suhu lebih dari 160 derajat Celcius itu buruk. Kemudian letak 300 sampai 400 meter, letak dari permukaan laut 300 sampai 400 meter itu baik, kemudian letaknya lebih dari 400 meter sedang, terus letaknya kurang dari 300 meter buruk. Kemudian menentukan nilai bobot untuk setiap subkriteria. Untuk kriteria kadar kering karet, subkriterianya yang kadar sama dengan 55 sampai 65% itu baik. Bobot subkriterianya 0,61. Kemudian yang kadar kurang dari 50% itu diberi bobot 0,26, dan kadar kurang dari 65%, lebih dari 65%, bobot subkriterianya 0,11. Kemudian untuk jenis klon, subkriteria slow starter mendapatkan bobot subkriteria 0,75, yang quick starter mendapatkan bobot subkriteria 0,25. Terus umur pohon untuk umur 5 sampai 20 tahun mendapatkan bobot subkriteria 0,61. Kemudian umur lebih dari 20 tahun mendapatkan bobot subkriterianya 0,28. Umur kurang dari 5 tahun mendapatkan bobot subkriteria 0,11. Kemudian waktu sadap 5 sampai jam 6 pagi itu mendapatkan bobot subkriteria 0,75. Terus pukul lebih dari 6 pagi itu 0,25. Untuk musim kemarau 0,75, musim hujan 0,25. Untuk suhu 160 derajat Celcius 0,61, suhu kurang dari 160 derajat Celcius 0,28, kemudian suhu lebih dari 160 derajat Celcius 0,11. Untuk letak permukaan laut, letak 300 sampai 400 meter 0,61, letak lebih dari 400 meter 0,26, letak kurang dari 300 meter 0,11. Kemudian untuk menentukan nilai alternatif berdasarkan kriteria, dalam penelitian ini diperoleh 5 data getah karet meliputi data kadar kering karet, jenis klon, umur pohon, waktu sadap, musim, suhu oven, dan data permukaan laut. Terus jenis data yang digunakan adalah data getah karet dijadikan alternatif dalam menguji metode smarter. Berikut data getah karet yang dapat dilihat pada tabel sebagaimana terlampir. Jadi untuk alternatif A1 yaitu kadar kering karet itu mendapatkan nilai 60, terus jenis klonnya slow, umur pohonnya 15, waktu sadap pukul 5, musimnya hujan, suhu ovennya 163, letaknya 200. Kemudian untuk alternatif A2
K3-nya 50, jenis klonnya quick, umur pohonnya 4, waktu sadapnya jam 5, musimnya musim kemarau, kemudian suhu ovennya 160, letaknya 310. Alternatif A3, K3-nya 63, jenis klonnya quick, umur pohon 4 tahun, waktu sadap pukul 7, kemudian musimnya kemarau, kemudian suhu ovennya 158 dan letaknya 410. Untuk alternatif A4, K3-nya 70, jenis klon slow, umur pohonnya 10, waktu sadap pukul 8, musimnya musim hujan, kemudian suhu ovennya 157, letaknya 360. Alternatif A5, K3-nya 54, jenis klon slow, umur pohonnya 22, waktu sadap pukul 6, musim kemarau, suhu oven 160, letaknya 250. Kemudian normalisasi nilai kriteria. Nilai normalisasi pada tabel 6 diperoleh dari hasil transformasi nilai pada kriteria dengan nilai bobot setiap subkriteria yang telah dihitung menggunakan pembobotan ROC. Jadi bisa lihat pada tabel 6 ini ada alternatif A1, K3-nya 0,61, jenis klonnya 0,75, umur pohonnya 0,61, waktu sadap 0,75, musimnya 0,25, kemudian suhu oven 0,11, letaknya 0,11, A2-nya K3-nya 0,28, jenis klon 0,25, umur pohon 0,11, waktu sadap 0,75, musimnya 0,75, suhu oven 0,61, kemudian letaknya 0,61. Alternatif A3, K3-nya 0,61, jenis klon 0,25, umur pohon 0,11, waktu sadap 0,25, musimnya 0,75, suhu oven 0,28, letaknya 0,28. Alternatif A4, K3-nya 0,11, jenis klon 0,75, umur pohon 0,61, waktu sadap 0,25, musim 0,25, suhu oven 0,28, letaknya 0,61. Kemudian alternatif terakhir, alternatif kelima, yaitu K3-nya 0,28, jenis klonnya 0,75, umur pohon 0,28, waktu sadap 0,75, musim 0,75, suhu oven 0,61 dan letaknya 0,11. Kemudian menentukan nilai utilitas. Selanjutnya, setelah data setiap alternatif diubah sesuai dengan nilai bobot masing-masing subkriteria, tahap berikutnya adalah menentukan nilai utilitas untuk setiap nilai kriteria alternatif, di mana persamaannya ada pada gambar, yaitu UN dalam kurung XNK sama dengan 100% kali CI kurang C min diper C max kurang C min, yang mana UN dalam kurung XNK merupakan nilai utility, kemudian CI merupakan nilai kriteria KI, C min merupakan nilai kriteria minimal, serta Cmax merupakan nilai kriteria maksimal, dan didapatkan hasil seperti ada pada tabel 7. Kemudian menentukan nilai akhir. Setelah didapat nilai utilitas setiap kriteria untuk setiap data alternatif, kemudian data nilai utilitas tersebut akan digunakan untuk menentukan nilai akhir. Nilai akhir menjadi tahapan penting dalam menentukan hasil dari pengujian metode Smarter dalam hal penentuan kualitas getah karet, yang mana rumusnya untuk menentukan nilai akhir yaitu UN sama dengan sigma K sama dengan 1 WK UN dalam kurung XNK, di mana UN merupakan nilai akhir, kemudian WK merupakan bobot nilai kriteria ke K, dan UN dalam kurung XNK merupakan nilai utility kriteria ke K untuk alternatif GH. Dan didapatkan nilai A1 tuh setelah dimasukkan ke dalam rumus, kemudian didapatkan hasil untuk A1 mendapatkan nilai akhir 0,860, untuk A2 mendapatkan nilai akhir 0,361, untuk A3 mendapatkan nilai akhir 0,462,
Kemudian alternatif A4 mendapatkan nilai 0,417. Alternatif kelima mendapatkan nilai akhir 0,621. Tahap terakhir dalam pengujian metode Smarter yaitu menentukan hasil nilai akhir dari tertinggi hingga yang terendah guna memudahkan proses ranking pada setiap alternatif. Jadi untuk mendapatkan nilai akhir yaitu dengan menggunakan metode Smarter, yaitu kita harus menentukan hasil akhir yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu untuk memudahkan proses ranking pada setiap alternatif. Yang mana kita dapatkan hasil untuk alternatif A1 itu persentasenya 86% dan mendapatkan ranking 1. Kemudian A2 persentasenya 36,1%, mendapatkan ranking 5. Alternatif A3 persentasenya 46,2%, kemudian ranking ketiga. Terus alternatif A4 persentasenya 41,7%, ranking 4. Dan alternatif A5 mendapatkan persentase 62,1%, ranking kedua. Hasil evaluasi metode Smarter dan Pakar. Berdasarkan hasil perankingan yang diperoleh dari perhitungan nilai akhir pada metode Smarter, dapat dilihat hasil pengujian dengan membandingkan hasil keputusan aktual pemegang keputusan dengan hasil dari sistem yang menerapkan metode Smarter. Berdasarkan tabel yang ada di bawah ini, diperoleh hasil bahwa alternatif pertama A1 menjadi alternatif paling baik karena memiliki skor nilai akhir tertinggi sebesar 0,86, sehingga alternatif ini terpilih menjadi ranking pertama 0,86 alternatif A1. Kemudian yang paling terendah yaitu 0,361 alternatif A2. Baik, demikian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.